Hai teman-teman, kembali lagi di Data Saham Elem Channel. Video kali ini tentang sekilas berita PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau emiten TLKM. Emiten TLKM kini sedang bersiap melanjutkan aksi korporasi strategis melalui rencana pemisahan atau spin-off tahap kedua aset segmen Wholesale Fiber Connectivity kepada anak usahanya yaitu PT Telkom Infrastruktur Indonesia atau TIF dengan nilai valuasi jumbo mencapai 49,9 triliun. Rencana aksi korporasi besar ini dijadwalkan akan dimintakan persetujuan melalui RUPS yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 September 2026. Manajemen menambahkan bahwa langkah strategis ini sejalan dengan tren global di industri telekomunikasi di mana operator besar dunia membentuk entitas infrastruktur terpisah untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan penciptaan nilai jangka panjang. Sebagai kompensasi atas pengalihan aktiva dan pasifa tersebut, TIF akan menerbitkan 498 juta saham baru yang seluruhnya akan diambil bagian oleh Telkom secara non-tunai, sehingga struktur kepemilikan Telkom di TIF akan semakin terkonsolidasi menjadi 99,9999%. Segmen fiber yang dialihkan ke TIF ini mencatatkan perolehan pendapatan sebesar 22,72 triliun, serta laba tahun berjalan mencapai 11,79 triliun berdasarkan kinerja keuangan pada tahun 2025. Total aset TIF setelah transaksi ini diperkirakan akan meningkat dari 3,94 triliun menjadi 33,09 triliun. Aksi korporasi ini tidak akan mengubah kepemilikan saham publik di Telkom, di mana komposisi pemegang saham utama perseroan saat ini meliputi sebagai berikut. Di sisi lain, rencana aksi korporasi ini berjalan di tengah catatan kinerja keuangan konsolidasi Telkom yang solid pada paruh pertama tahun 2026. Sepanjang semester 1 2026, Telkom membukukan laba bersih ternormalisasi sebesar 11,3 triliun atau tumbuh 6% secara tahunan. Ini melampaui ekspektasi pasar. Pertumbuhan pendapatan perseroan pada periode yang sama juga tercatat naik 4% secara tahunan, lalu berhasil melampaui guidance manajemen di kisaran 1 hingga 3% yang ditopang oleh kenaikan ARPU segmen seluler Telkomsel serta efisiensi belanja modal atau CAPEX yang terjaga di level 14,2%. Lalu berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2025 yang telah diaudit, Telkom membukukan total pendapatan konsolidasi sebesar 146,74 triliun. Perolehan tersebut terdiri atas pendapatan data internet dan jasa teknologi informatika, pendapatan IndiHome, pendapatan telepon, pendapatan interconnect, pendapatan jaringan, dan pendapatan transaksi laser, serta layanan lainnya. Dari sisi beban, total biaya operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi tercatat sebesar 41,23 triliun. Lalu beban penyusutan dan amortisasi sebesar 37,65 triliun. Lalu beban karyawan sebesar 16,36 triliun, beban interkoneksi 7,02 triliun, beban umum dan administrasi sebesar 6,60 triliun, serta beban pemasaran sebesar 3,29 triliun. Hal ini menghasilkan laba usaha perseroan sebesar 34,65 triliun dengan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai 17,81 triliun. Sementara itu, posisi neraca perseroan mencatatkan total aset sebesar 287,76 triliun. Lalu total liabilitas sebesar 137,22 triliun dan total ekuitas sebesar 150,54 triliun. Pasca penyelesaian transaksi spin-off tahap kedua ini, total aset TIF diproyeksikan melonjak menjadi 33,10 triliun, total liabilitas sebesar 1,64 triliun, dan total ekuitas mencapai 31,46 triliun. Oke, segitu dulu video dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalain notifikasinya. Bye!